Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11 Om, mau lihat sapu ember melayang gak? Meta mulai penasaran dengan pada perempuan yang dirangkul Marvel tadi. Sangat penasaran karena ia sangat mengenali pakaian kerja yang dikenakan Kiran. Sementara itu, Kiran dan Marvel yang pergi ke toko kue Fanny berencana untuk membuat kejutan pada Fanny. Setibanya di toko kue, Marvel seperti biasa langsung masuk. Sedangkan Kiran bersembunyi di belakang Marvel. Om, tumben kok pagi begini udah ke toko. Mau beli kue ya? Gak, kuemu gak enak. Kata Marvel membuat Fanny langsung menunjukkan wajah kesalnya. Kalau ngomong suka sembarangan. Ucap Fanny kesal. Fanny memiringkan kepalanya. Ia seperti melihat bayangan seseorang di belakang Marvel. Kenapa kamu? Tanya Marvel pura-pura tidak tahu. Mas Marvel bawa hodam ya? Tanya Fanny penasaran. Heh, hodam apa? Itu di belakang Mas Marvel siapa? Mbak Fanny. Sapa Kiran langsung keluar dari belakang Marvel. Fanny tercengang dan terkejut. Kiran. Fanny langsung melompat ke arah Kiran, memeluk gadis itu dengan erat. Kamu kemana aja? Pergi gak bilang-bilang? Maafin aku ya mbak, aku gak ada kasih kabar sama Mbak Fanny. Ucap Kiran sambil memeluk Fanny. Enak banget dipeluk, tadi aja mau peluk gak boleh. Marvel menggerutu. Hidih, Om bisa-bisanya, Mas juga kangen sama kamu. Kenapa Fanny boleh memeluk kamu sedangkan Mas gak boleh? Protes Marvel kesal. Jangan hiraukan dia, sini duduk. Mbak mau cerita sesuatu sama kamu. Ujar Fanny sambil mengajak Kiran duduk. Fanny menceritakan kelakuan Marvel selama ini sejak ditinggal di Kiran. Kiran yang merasa lucu mendengar cerita Fanny terus tertawa, hingga membuat wajah Marvel mendadak masam. Jika ku tahu begini, tidak akan ku bawa kau ke sini, ucap Marvel geram. Ya udahlah mas, ngaku aja, sahut Fanny terus mengejek. Setelah puas bercerita dan melepas rindu, Marvel mengajak Kiran pergi makan siang. Untuk kali ini sikap Kiran sedikit berubah, dan tidak banyak protes seperti dulu lagi. Kamu belum pulang ke rumahmu, kenapa? Tanya Marvel. Gak minat untuk pulang Om. Om tahu sendiri keluargaku bagaimana. Yang Mas tahu, ayahmu sampai sekarang suka mencari kabar tentangmu. Kiran menarik nafas panjang, meletakkan kedua sendoknya. Aku merasa sudah tidak ada lagi tempatku untuk berpulang. Jika bukan karena aku rindu dengan almarhum ibu. Aku tidak mungkin kembali ke kota ini, meskipun rumahmu bukan tempat untuk berpulang. Mas bisa menggantikannya. Kamu ikut pulang sama Mas aja, kita nikah gitu. Ucap Marvel membuat Kiran tersedak minumannya. Om, suka sekali seperti itu. Kiran geram.
Perasaan yang pernah Mas bilang sama kamu dulu. Semua itu masih tetap sama. Coba kamu katakan sama Mas. Apa yang membuat kamu gak suka sama Mas? Tanya Marvel berharap jika Kiran mau bersuara. Harus dijawab ya. Dengan polosnya Kiran bertanya. Ya harus, biar Mas tahu di mana letak kekurangan Mas selama ini. Jika dilihat pakai pipa 4 inci. Om ini sama sekali tidak memiliki kekurangan. Tapi, kalau dilihat dari teropong semut. Om bewok yang satu ini sangat menyebalkan. Kata Kiran malah membuat Marvel tertawa. Kau ini, diajak bicara serius malah ngajak bercanda. Coba jawab yang serius. Kalau ku bilang aku sudah punya pacar bagaimana? Pertanyaan Kiran membuat wajah Marvel mendadak masam. Berubah dingin menatap tajam ke arah Kiran. Selama kau belum disahkan oleh laki-laki manapun. Aku berhak mengejarmu. Yang nikah bisa cerai, apalagi yang masih pacaran. Ucap Marvel sambil mengemudikan mobilnya. Hadeh, itu namanya pemaksaan. Sahut Kiran sembari bergeleng kepala. Memaksa untuk satu kebaikan tidak disalahkan. Lagian, apa susahnya sih? Jawab, Mas aku siap untuk dinikahi. Kiran tertawa terbahak-bahak, sungguh lucu sekali Marvel ini. Tawanya berhenti saat mobil Marvel ikut berhenti. Di depan gang menuju kontrakan Kiran. Mau ngapain? Tanya Kiran saat Marvel melepas sabuk pengamannya. Mau nganter kamu sampai depan pintu, jawab Marvel dengan polosnya. Gak usah, tolak Kiran. Udah, Om pulang aja. Udah sore nanti dicariin sama Tante Dona. Kamu pikir saya anak kecil? Menurut Om, jika sudah begini Marvel tidak bisa memaksa Kiran. Gadis ini berjalan masuk ke menyusuri gang yang tak seberapa lebar. Marvel pergi setelah ia tak melihat bayangan Kiran. Setibanya di rumah, Marvel langsung pergi mandi karena tubuhnya sudah sangat lengket. Ia turun ke bawah saat hendak makan malam saja. Anak mamah yang ganteng, sini sayang makan malam. Mamah sudah masak lauk kesukaan kamu, kata Dona sambil menarik tangan anaknya. Wah, terlihat enak tapi semua ini tidak gratis. Sahut Marvel yang sudah paham akan maksud mamahnya. Ah, kamu ini, belum makan kok sudah berpikir yang tidak-tidak. Mamah gak seperti itu juga kali. Halah, pasti nanti mamah bakal bujuk Marvel agar membatalkan perjanjian kita. Dona tersenyum, mengedipkan matanya sebelah lalu mendekati anaknya. Mamah kan sudah tua. Mana mungkin dong seorang Marvel tega membiarkan mamahnya kelelahan. Iya kan, sayang? Kalau begitu, Mama harus bayar penalti sama aku. Ujar Marvel membuat Dona tercengang. Dehem. Dona dehem. Bayar berapa sih? Tidak menerima dalam bentuk uang atau harta lainnya. Kata Marvel membuat Dona bingung. Jadi, Mama harus bayar menggunakan apa dong?
Tanya Donna dengan wajah kesalnya. Bujuk Kiran agar mau menikah sama Marvel. Jawab Marvel membuat Donna tercengang. Berat banget. Seru Donna. Berat mana sama Marvel yang bakal jadi duda sampai tua? Mamah gak kasihan lihat anak tampan mamah jadi duda berkarat? Jangan dong. Ya udah, nanti mamah usahin sekuat tenaga mamah. Mendengar mamahnya yang setuju dengan rencana dirinya, Marvel langsung makan dengan lahapnya. Malam telah berganti pagi, saking semangatnya Marvel pagi ini. Ia berangkat pagi sekali hanya untuk melihat Kiran. Kiran yang sedang bekerja menjadi serba salah. Marvel terus mengawasinya saat ia sedang melakukan pekerjaannya. Tentu saja hal seperti ini membuat Kiran semakin geram pada Marvel. Om, bisa pergi gak dari sini? Kiran mengusir Marvel. Ngapain pergi? Ini kan kantorku. Om, aku malu dilihatin sama karyawan Om. Pergi atau aku resign sekarang. Ancam Kiran sama sekali tidak membuat Marvel takut. Emangnya kamu gak baca perjanjian kontrak kerja? Tanya Marvel. Siapapun yang berani melanggar kontrak kerja di perusahaan ini akan dikenakan denda sebesar 500 juta. Mata Kiran langsung melotot. Ingin sekali rasanya memukul Marvel dengan gagang sapu. Menyebalkan, ucap Kiran kemudian pergi begitu saja. Bukannya pergi, Marvel malah mengekor di belakang Kiran. Tentu saja keduanya menjadi pusat perhatian. Banyak yang bertanya siapa Kiran sebenarnya. Om, biarkan aku bekerja. Lihat karyawan Om, mereka terus melihat ke arah sini. Mata mereka, jangan diperdulikan. Selesaikan pekerjaanmu, nanti Mas tunggu untuk makan siang. Setelah mengatakan hal tersebut, barulah Marvel pergi. Kiran hanya bisa menghentakkan kedua kakinya menahan kesal. Kiran. Husna menepuk pundak Kiran. Kenapa? Tanya Kiran dengan wajah kesal. Kamu kok bisa kenal dengan bos perusahaan ini? Kalian terlihat sangat akrab. Kiran hanya bisa menghembuskan nafas kasarnya bingung ingin menyahut apa. Udah, gak usah dibahas. Ayo kerja lagi. Husna hanya bisa menggerutu kecil. Kiran sama sekali tidak ingin memberitahu. Kelakuan Marvel pagi ini menjadi bahan gosip sangat panas di kantor. Ada beberapa karyawan yang jabatannya lebih tinggi dari Kiran. Mencoba bersikap akrab padanya, benar saja, menjelang makan siang. Marvel langsung mengajak Kiran pergi. Untuk kali ini Jeff terabaikan. Marvel tidak mengajak Jeff untuk pergi bersamanya. Marvel mengajak Kiran makan di salah satu kafe yang cukup ramai. Om, kenapa kita gak cari tempat makan yang sepi aja sih? Tanya Kiran sedikit kesal. Nanti, kalau sepi Mas bisa khilaf sama kamu, jawab Marvel dengan berbisik. Bulu kuduk Kiran merinding, geli sekali mendengar candaan Marvel yang garing ini. Dasar bewok tua, pikirannya kiki kotor terus. Marvel hanya tertawa, suka sekali ia menggoda Kiran.
Tapi, tawa Marvel mendadak berhenti dan wajahnya berubah masam. Saat seorang pria tiba-tiba saja memeluk Kiran. "Aku kangen sama kamu kemana aja?" Tanya Gama yang tanpa permisi basa-basi tiba-tiba saja memeluk Kiran. Kiran yang risih langsung mendorong tubuh Gama. "Apaan sih? Gak jelas banget deh." Ketus Kiran. "Kiran, kamu pergi kemana aja?" Sekali lagi Gama bertanya seolah lupa pada kesalahan dulu. "Jangan main peluk sembarangan," tegur Marvel dengan wajah dinginnya. "Loh, kamu kok bisa sama Om Marvel?" Gama penasaran. "Kiran, aku minta maaf atas sikap aku dulu. Aku benar-benar minta maaf," ucap Gama hendak menarik tangan Kiran tapi ditepis detik itu juga. "Gama, kau memang sangat baik padaku. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, apa kau lupa jika kau sudah memutuskan hubungan pertemanan kita? Jadi, maaf jika ucapanmu telah mendarah daging dalam nadiku. Kau satu-satunya orang yang mengerti aku, hidupku dan keadaanku. Tapi kau sendiri yang tidak bisa mempercayaiku." Tutur Kiran panjang lebar dengan tegasnya. "Tapi, hubungan kita masih bisa diperbaiki, Kiran. Maafkan aku yang sudah tidak percaya padamu dan tidak membantumu malam itu." Kiran menoleh ke arah Marvel. "Om, ayo pergi." Kiran langsung menarik tangan Marvel. Gama berusaha mengejar Kiran. Tapi Kiran sama sekali tidak mau mendengarkan ocehan Gama. Ia sudah terlanjur kecewa pada Gama. Yang bahkan pada malam itu ikut mengatai dirinya menjual diri. Gama tak bisa pergi saat mobil Marvel lebih cepat dari motornya. Sungguh Gama hanya bisa terdiam diri menahan kekecewaan. Gama kembali melajukan motornya pergi ke rumah Kiran. Orang pertama yang keluar adalah Hasan. Ia sangat terkejut saat mendengar penuturan Gama jika ia bertemu Kiran tadi. "Ajak Kiran pulang Om, Kiran pasti mau mendengarkan Om," ujar Gama yang memohon pada Hasan. "Om pasti akan mengajak Kiran untuk pulang. Anak nakal itu sudah lama membuat orang tua kepikiran dan kesusahan." Fanny mendelik tidak suka pada Gama. Wanita ini mau tidak mau memberitahu Gama tempat di mana Kiran bekerja sekarang. Bukannya apa-apa, sejak pagi hingga sore Gama terus berada di toko kue miliknya. "Terima kasih Mbak," ucap Gama yang lega setelah mengetahui di mana Kiran bekerja sekarang. "Kau ini bisa-bisanya tidak percaya sama Kiran. Heran deh, di mana pemikiranmu itu?" Fanny terlihat kesal. "Bukan gak percaya Mbak, hanya saja saat itu aku syok. Saat melihat Kiran ada di tempat seperti itu. Gak percaya bagaimana?" Fanny mengerutkan kedua alisnya kesal. "Dengan kau memutuskan hubungan dengannya, kau pikir akan mudah untuk kembali seperti semula?" Gama terdiam, entah kenapa tiba-tiba saja kepercayaan dirinya hilang. "Aku tahu kau teman yang baik untuk Kiran, tapi kau sudah membuat dia kecewa sangat dalam."
Hanya Marvel yang percaya pada Kiran. Bahkan hanya dia yang rela mencari tahu tentang kebenarannya. Gamma hanya bisa tersenyum tipis. Semua yang dikatakan Fanny sangat benar. Gamma kemudian pergi begitu saja. Ia tidak langsung pergi ke kantor Marvel melainkan pulang. Karena ia tahu jika jam segini kantor sudah tutup. Malam yang sangat membahagiakan untuk Marvel. Untuk pertama kalinya Kiran mau diajak pergi makan malam. Tidak, bukan hanya Marvel. Ada Donna yang ikut mengambil peran. Tanpa Donna, sudah pasti Kiran tidak mau. Tante sangat senang bisa bertemu kamu lagi. Marvel benar. Kamu memang jodoh anak tante. Ucap Donna yang sesekali mencolek pipi Kiran. Kiran tersenyum sedikit merasa tidak nyaman pada sikap Donna dan tatapan Marvel. Terima kasih sudah mengajak Kiran makan malam tante. Makanannya sangat enak. Ucap Kiran yang bingung ingin berkata apa. Ini hal biasa. Tante harus pergi sekarang. Gak apa-apakan kamu pulang sama Marvel? Tante mau kemana? Tanya Kiran mendadak kaget. Tante lupa kalau malam ini ada acara. Ya udah, tante pergi dulu. Marvel, jaga Kiran. Donna kemudian pergi. Bukan pergi untuk menghadiri acara temannya, melainkan pulang ke rumah. Karena ia sendiri ingin memberikan kesempatan pada Marvel dan Kiran untuk berduaan. Om, udah bayar kan? Tanya Kiran membuat Marvel heran. Kenapa memangnya? Marvel bertanya balik, aku agak gimana gitu kalau berada di tempat ini. Lebih baik pergi ke tempat yang lain aja. Tempat seperti apa yang kau maksud? Tanya Marvel semakin bingung. Kiran menarik tangan Marvel. Mengajak pria ini pergi ke tempat yang sangat membuat Marvel terkejut. Taman kota, tempat di mana ramai orang. Kau suka tempat seperti ini? Tanya Marvel. Kaum receh seperti aku ini biasanya ya kalau cuci mata di tempat seperti ini. Selain ramai, yang jualan jajan juga murah meriah. Oh, begitu. Kenapa? Apa Om gak suka pergi ke tempat seperti ini? Tanya Kiran merasa tidak enak hati. Asal kau bahagia, masih ngikut aja, sahut Marvel. Mas Soek, seru Kiran. Benar-benar menyenangkan, Marvel hanya mengekor di belakang Kiran. Gadis ini tidak ada kenyangnya. Kiran terus membeli makanan yang terlihat enak di matanya. Pukul 10 malam Marvel mengantar Kiran pulang. Meskipun mereka tidak pergi ke tempat romantis. Tapi setidaknya Marvel ada harapan jika Kiran bisa diajak pergi. Malam telah berganti pagi. Dengan semangat yang berapi-api, Kiran berangkat kerja. Wajah cerianya mendadak lenyap saat Gamma tiba-tiba menarik tangannya. Kiran, panggil Gamma. Wajah Kiran seketika masam. Ada apa? Tanya
Tanya Kiran singkat. Ayahmu mencarimu kemana-mana. Kau disuruh pulang sekarang, ujar Gama memberitahu. Jika kedatanganmu hanya untuk mengatakan hal tidak berguna, maka pergilah, aku ingin bekerja. Sahut Kiran dengan tegasnya. Kau ini kenapa sih? Tanya Gama heran. Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah? Kau yang kenapa? Kiran bertanya balik. Kau sangat menyebalkan. Bukankah kita sudah putus hubungan pertemanan? Lalu kenapa sekarang kau sangat sibuk mengaturku? Aku minta maaf. Anggap saja ucapanku malam itu hanya bercanda. Ucap Gama dengan entengnya. Tentu saja hal tersebut membuat Kiran tertawa. Bercanda? Kiran mengulangi perkataan Gama. Wah, enak sekali kau mengatakannya. Kau satu paket dengan ayahku. Sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasanku, bahkan mendengarkanku. Gama, katakan pada ayahku, aku sudah bukan anaknya lagi. Dia sendiri tidak mau mengakuiku sebagai anak. Dan kau sudah memutuskan hubungan pertemanan denganku. Jadi, di sini sudah sangat jelas. Jika antara aku dan Hasanuddin dan kau sudah tidak memiliki hubungan apapun. Tegas Kiran, kemudian gadis ini langsung masuk ke dalam kantor. Gama berusaha mengejar Kiran. Tapi langkahnya terhenti saat ia hampir saja tertabrak mobil Marvel. Kau, mau apa kau di kantorku? Tanya Marvel tidak suka. Om, kebetulan kita bertemu. Aku mau minta tolong. Ujar Gama. Minta tolong apa? Tanya Marvel mulai curiga pada Gama. Tentang Kiran, ku mohon bujuk dia agar bisa memaafkanku. Bujuk Kiran agar dia mau pulang ke rumahnya. Marvel tertawa saat mendengar permintaan Gama. Kalian lucu, kalian sendiri yang sudah mengusir Kiran. Tidak percaya padanya, bahkan tega memutuskan hubungan dengannya. Lalu, kenapa sekarang kalian sibuk mengurus Kiran? Gama membuang nafas kasar. Baik buruknya Om Hasan tetap ayah kandung Kiran. Seharusnya Kiran bisa memaafkan ayahnya. Setelah semua yang dilakukan ayahnya, tanya Marvel. Bukankah kau temannya sejak kecil? Tapi kenapa kau ini sangat bodoh dalam berpikir? Gama terdiam sejenak. Ia hanya ingin Kiran kembali bersamanya seperti dulu. Ku mohon Om, bantu aku agar Kiran mau memaafkanku. Gama memohon. Itu urusan kalian, jika Kiran tidak mau berteman denganmu lagi. Jangan salahkan dia. Salahkan pada diri kalian yang sudah tidak mau percaya padanya. Marvel tidak peduli. Pria ini kembali masuk ke dalam mobil kemudian pergi. Gama memejamkan mata sejenak. Sejahat inikah Kiran yang tak mau memaafkan dirinya? Apakah Kiran lupa? Jika Gamalah yang dulu selalu membantu dan selalu ada untuknya, Kiran. Marvel memanggil Kiran yang sedang mengepel lantai. Jika ingin membahas tentang Gama, sebaiknya Om pergi aja.
Aku sedang tidak berselera, ucap Kiran yang sudah tahu maksud Marvel. Ya gak gitu juga maksudnya. Mas hanya ingin tahu apa kamu baik-baik aja. Aku sehat, ya udah sana kerja. Aku malu dilihat sama karyawan lainnya. Nanti makan siang sama Mas ya, Om. Kiran menarik nafas panjang, sama calon suami sendiri panggilnya Om. Romantis dikit bisa gak sih? Om, mau lihat sapu ember melayang gak? Kalau ember melayang Mas gak mau. Kalau hati melayang Mas mau nih. Bukannya pergi, Marvel semakin menggoda Kiran. Untung saja ini wilayah kekuasaan Marvel. Jika tidak sudah pasti Kiran akan menghajar Marvel. Benar saja. Siang ini Kiran dipaksa Marvel untuk pergi makan siang bersamanya. Baru saja Kiran hendak masuk ke dalam mobil. Hasan sudah dulu mencegat anaknya. Kiran, ayo pulang. Kata Hasan yang tiba-tiba menarik tangan Kiran. Dengan cepat Kiran menepisnya. Apa sih, Anda siapa? Ketus Kiran. Kau ini benar-benar keterlaluan. Pergi selama setahun gak kasih kabar gak bilang-bilang. Mau jadi apa kamu hah? Sentak Hasan. Marvel turun dari mobil. Maaf pak, kenapa bapak membentak Kiran? Tanya Marvel dengan santainya. Nah ini dia laki-laki yang sudah membuat hidup keluarga kita kacau. Dia sudah membuat ayahmu ini dipecat bahkan jadi pengangguran sekarang. Kenapa kau bersama dia? Kenapa Anda jadi menyalahkan Mas Marvel? Tanya Kiran kesal. Jika bukan karena dia, kalian semua pasti masih berpikir aku yang bersalah. Aku kotor, hina dan rendahan. Dalam keluarga kesalahpahaman itu wajar. Apa susahnya memaafkan? Ucapan Hasan membuat Kiran tertawa. Ia pikir ayahnya sudah berubah, ternyata bertambah parah. Pergilah, aku tidak ingin bicara pada Anda lagi. Usir Kiran. Bukannya pergi, Hasan malah menarik tangan Kiran. Ayo pulang, mau jadi apa kamu di luar seperti ini hah? Mengekor di belakang pria yang bukan seumuranmu. Ayo pulang, lepas. Kiran berontak, sedikit mendorong ayahnya. Marvel hanya berdiri santai dengan kedua tangan berada di saku celana. Tanpa melakukan apapun, ia yakin jika Kiran bisa menyelesaikan masalahnya. Ayo pulang, jangan jadi anak perempuan nakal kamu. Kurang puas kamu minggat selama ini hah? Aku dan Mas Marvel akan menikah besok. Jadi, ayah tidak berhak melarangku. Ucap Kiran sungguh membuat Marvel terkejut, begitu juga dengan Hasan. Apa maksudmu hah? Kau ingin menikah dengan laki-laki yang sudah membuat ayahmu menjadi pengangguran? Buka matamu Kiran, berkat dia kehidupan keluargamu kacau. Kuliah kakakmu kacau karena ayahmu ini kehilangan pekerjaan. Hasan emosi, ia masih suka membela diri dan menyalahkan Kiran. Ya, aku akan segera menikah dengan laki-laki yang ayah maksud. Di saat aku jatuh,
Semua orang tidak percaya padaku. Hanya Mas Marvel yang percaya bahkan mencari kebenarannya. Kenapa? Apa Anda keberatan? Hasan naik darah. Ia hendak menamparkan wajah Kiran. Tapi dengan cepat Marvel menangkap tangannya. Bersambung.